Pemirsa, suasana heboh pagi ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jadi pusat perhatian publik. Wartawan, warga, dan penggemar Amar Zoni berbondong-bondong datang, seolah menyaksikan sinetron nyata di dunia hukum. Kamera berputar, mikrofon teracung, dan semua mata tertuju pada layar besar yang menampilkan sosok Amar dari Nusa Kambangan. Wajahnya tampak lebih tirus, rambut acak, tapi senyumnya masih ada, seakan berkata, "Saya kuat." Saat hakim memanggil namanya, suara Amar yang pelan namun tegas membuat ruangan seketika hening. Bayangkan, aktor yang dulu dielu-elukan jutaan penggemar, kini duduk sebagai terdakwa kasus Habu. Tapi bukan acara gosip namanya kalau tak ada kejutan. Konon, sidang ini bukan hanya soal hukum, tapi juga misteri besar di balik dinding rutan yang belum terbongkar. Jadi jangan beranjak dulu, karena ini baru babak pertama dari drama paling panas tahun ini. Di barisan depan sidang, pengacara Amar, John Matias, tampil necis dengan jas hitam pekat. Ia mencatat setiap kalimat hakim dan jaksa, tampak serius tapi sesekali melirik layar yang menampilkan kliennya. Di belakangnya, para wartawan sibuk merekam dengan ponsel dan kamera, berharap bisa menangkap ekspresi langka sang bintang. Ketika jaksa membuka berkas tebal dakwaan, suasana makin tegang. Disebutkan bahwa Amar diduga terlibat dalam jaringan peredaran sabu di rutan Salemba bersama beberapa nama lain. Namun publik masih tak percaya, bagaimana bisa seorang selebriti sinetron populer seperti Amar terjerat kasus sebesar ini. Dalam dunia hiburan, rumor berkembang cepat seperti angin, dan kali ini gosipnya berhembus liar. Ada yang bilang Amar hanya dijebak, ada juga yang yakin ia tahu lebih banyak dari yang terlihat. Pokoknya, drama makin seru. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Masudi, bahkan turun langsung memberi keterangan. Katanya, Amar terjaring razia narkoba di lapas pada Januari 2025. Saat itu, ditemukan satu linting ganja di kamar yang dihuni 7 orang, termasuk Amar. Sanksi pun dijatuhkan, 40 hari dikurung dalam sel khusus. Tapi yang menarik, publik justru mempertanyakan, kenapa kasus lama baru dibuka sekarang? Apakah ada sesuatu di balik layar? Di dunia gosip, waktu adalah segalanya, dan timing kasus ini terasa begitu kebetulan. Saat karir Amar mulai sepi, tiba-tiba muncul lagi dalam pemberitaan besar. Apakah ini ujian, atau justru babak comeback dalam hidupnya? Sementara itu, fans di media sosial ramai membuat tagar #JusticeForAmar, membuat suasana makin panas. Ketika sidang berlangsung, suasana berubah menjadi drama penuh emosi. Semua mata tertuju pada layar besar, menampilkan Amar yang menatap kamera dengan sorot tajam namun penuh luka. Wartawan saling berbisik, apakah dia akan bicara? Dan benar saja, ketika hakim memberi kesempatan untuk menanggapi dakwaan, Amar menghela napas panjang lalu berkata, "Yang mulia, saya bukan pengedar, saya korban." Kalimat itu seperti bom waktu. Ruangan langsung bergemuruh. Wartawan sibuk mengetik dan kamera pun tak berhenti berputar. Amar menambahkan bahwa ia sempat diperas dan diancam agar diam dengan bayaran 300 juta rupiah. Waduh, ini bukan lagi sidang biasa, tapi skandal yang bisa mengguncang sistem hukum. Pengacaranya, John Matias langsung bereaksi cepat. Ia menegaskan punya bukti kuat, termasuk rekaman dan jejak digital yang bisa mengungkap siapa yang mencoba memberas Amar. Pemirsa, ini baru namanya drama penuh intrik. Dalam hitungan menit, pengakuan itu jadi berita nasional dan trending topik pun pecah di media sosial. Netizen terbelah dua kubu. Ada yang membela Amar mati-matian, ada yang sinis menyebutnya aktor sejati. Tapi tak bisa dipungkiri, keberaniannya bicara membuat publik kembali menaruh simpati. Tak sedikit yang berkomentar, akhirnya dia buka suara juga. Dan kalau benar diperas, siapa dalangnya? Pertanyaan itu kini menggantung di udara. Di luar ruang sidang, situasi makin riuh. Massa membawa poster bertuliskan Amar Zoni lawan ketidakadilan. Sementara yang lain berdoa dengan air mata. Seorang ibu berteriak, "Sabar ya nak, kebenaran pasti muncul." Suasana mengharu biru bercampur panasnya kamera televisi.
Reporter gosip sampai rebutan posisi untuk live report terbaik. Sementara itu, pihak rutan membantah tuduhan bahwa Amar dipindahkan ke Nusa Kambangan karena tekanan tertentu. Tapi para pengamat hukum punya pendapat lain. Mereka menilai langkah itu terlalu cepat, bahkan cenderung terburu-buru. Dalam dunia gosip, langkah terburu-buru seringkali menyembunyikan alasan yang tak ingin diungkap. Nah, yang paling bikin gempar adalah munculnya kabar bahwa Amar menggunakan aplikasi rahasia bernama Zangi untuk berkomunikasi. Katanya, aplikasi ini digunakan untuk mengatur arus sabu dari luar ke dalam hutan. Waduh, kedengerannya seperti film kriminal ya. Tapi pihak kuasa hukum langsung membantah keras, mengatakan tidak ada bukti kuat yang mengaitkan Amar. Klien kami bukan pengendali, dia korban sistem, tegas John. Makin kesini, cerita ini makin seperti sinetron penuh misteri. Setiap kali satu fakta muncul, langsung muncul pula rumor baru. Publik pun dibuat bingung, mana yang benar, mana yang sekedar sensasi. Setelah sidang ditunda, suasana di luar gedung pengadilan berubah jadi seperti karpet merah dadakan. Wartawan mengepung pengacara, mikrofon bertebaran, dan kamera terus menyala. Benar, kami punya bukti pemerasan, ujar John singkat sambil bergegas ke mobil. Dalam hitungan detik, pernyataan itu sudah jadi breaking news di semua stasiun TV. Netizen langsung heboh, #Amar diperas, trending di X Twitter. Banyak yang bersimpati, bahkan beberapa artis senior ikut komentar. Dunia maya mendidih, gosip tak berhenti berputar. Ini bukan sekedar sidang, ini tontonan publik yang lebih panas dari sinetron prime time. Tapi di balik gemerlap gosip, ada sisi manusia yang menyentuh. Petugas pengadilan sempat berbisik bahwa Amar tampak stres di dalam lapas. Katanya sering bicara sendiri, tapi tetap sopan dan kooperatif. Kalimat sederhana tapi menyayat. Bayangkan, seseorang yang dulu dielu-elukan jutaan penggemar, kini menjalani hari-harinya di balik jeruji besi, sendirian di sel berkeamanan tinggi. Namun dari tatapannya, terlihat ia belum menyerah. Saya masih punya anak, saya masih punya harga diri, katanya lirih dalam sidang. Kalimat itu membuat beberapa pengunjung meneteskan air mata. Kadang, gosip yang kita tonton punya sisi manusia yang sering terlupakan.